Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya. Berjumpa kembali dengan Dr. Sapi. Sahabat semuanya, mudah-mudahan aktivitas di hari ini lancar. Mudah-mudahan aktivitasnya semuanya sesuai dengan yang diharapkan. Dan mudah-mudahan esok hari kita masih diberikan kesempatan untuk tetap meneruskan aktivitas-aktivitas kita semuanya. Nah sahabat semuanya, alhamdulillah sore ini saya bisa kembali lagi untuk menyampaikan satu hal diskusi terkait dengan kepincangan sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, di beberapa waktu menjelang Idul Adha ini cukup banyak kasus-kasus terkait dengan kepincangan. Nah saya dalam minggu ini menangani cukup banyak kasus kepincangan. Ada juga beberapa yang lewat WhatsApp, kemudian lewat kiriman video dan segala macamnya yang terkait dengan kepincangan, dan hal ini menurut saya penting untuk saya sampaikan. Nah sahabat semuanya, apa itu kepincangan? Pincang ini secara umum disebabkan ada dua hal sahabat semuanya. Yang pertama adalah karena faktor non-infeksius, bukan karena penyakit. Yang kedua adalah faktor karena infeksius atau faktor penyakit. Nah yang non-infeksius sahabat semuanya, ada beberapa hal yang menyebabkan sapi itu pincang. Nah pertama, mungkin faktor traumatik fisik sahabat semuanya. Jadi ketika sapi dituntun, dinaikkan ke dalam truk, turun dari truk, dibawa jalan ke pasar, kemudian keluar kandang, kemudian dia terkilir atau menginjak bahan benda yang keras kemudian menjadi luka, itu salah satu juga menyebabkan pincang. Kemudian diikuti dengan peradangan dan segala macamnya. Nah kalau untuk menangani yang seperti ini, maka hal-hal yang bersifat traumatik, kalau terjadi luka maka dibersihkan lukanya, dikeringkan lukanya. Kalau terjadi keradangan maka diberikan anti radangan, seperti itu sahabat semuanya. Kemudian kalau jika terjadi melanjut sebagai abses, maka ditangani absesnya. Kalau absesnya bentuk nanahnya sudah menonjol, sudah membesar, bisa kita keluarkan nanahnya. Kemudian kita bersihkan, baru mungkin kita berikan antibiotik secara topikal atau di tempat yang terjadinya bekas abses, atau juga secara menyeluruh, secara sistemik dengan injeksi, dengan penyuntikan. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang traumatik ini bisa karena permasalahan ada yang ada di teracak si kaki si sapi sendiri, teracak. Peradangan teracak itu disebut dengan laminitis, atau bahasa Inggrisnya itu lameness, itu kan lameness itu, jadi menyebabkan kepincangan. Nah kalau di teracak ini ada hal-hal, contohnya ketika dia nginjek paku atau menginjek benda yang keras, benda yang seperti batu, seperti pasir, kalau dia bisa masuk menyebabkan kelukaan, itu bisa menyebabkan kebengkakan di teracak. Nah, ada yang namanya atau menjadi ulcer, menjadi busuk, foot rot dan segala macamnya ini. Nah, kalau contoh ada isinya pasir, maka kita bisa bersihkan dulu, kita lakukan pedicure, kita kerok bagian bawah, kita ratakan, kemudian kita lihat di mana permasalahannya. Barangkali di situ ada nanah, ada ulcer dan segala macam, kita bersihkan, kemudian kita lakukan penanganan. Kemudian contoh lagi yang secara fisik, ada pertumbuhan kuku yang tidak imbang, contoh mungkin seperti ini, kan seperti itu, maka dilakukan pemotongan kuku, itu karena juga berpengaruh sahabat semuanya. Nah kemudian ada juga yang terkait dengan teracak ini salah satunya juga ada penyakit namanya white line disease. Itu karena mungkin defisiensi kalsium dan segala macamnya, ini cukup banyak menyebabkan kepincangan. Nah penyebab penanganannya juga berbeda-beda. Ada tadi kalau memang pertumbuhan kukunya yang liar, maka kita harus lakukan pemotongan kuku. Kemudian kalau ada di bagian teracak ada masalah luka, ada masalah ulcer, ada masalah foot rot, maka kita bersihkan dengan dengan desinfektan, dengan antibiotik dan segala macamnya. Atau kemudian kita bisa lakukan perendaman dengan formalin sahabat semuanya. Nah itu. Kemudian yang kedua, masalah yang berkaitan yang non infeksius itu salah satunya adalah faktor pakan sahabat semuanya.
faktor pakan. Faktor pakan, nah ini sering banget terjadi untuk di musim menjelang musim haji ini. Si pemilik sapi biasanya ingin sapinya segera kelihatan gemuk, maka dilakukan pemberian comboran konsentrat yang berlebih, tidak diimbangi dengan rumput, sahabat semuanya, sehingga kotorannya menjadi encer, sehingga derajat keasaman di lambungnya, di rumennya itu menjadi asam. Itu asam lambung atau namanya asidosis. Asidosis itu ditandai dengan kotorannya menjadi encer. Salah satu efeknya adalah terjadi kepincangan, sahabat semuanya. Nah, untuk menangani seperti ini, kalau kasusnya adalah kasusnya individual, sapi yang ditambah satu persatu, terjadinya 1 ekor 2 ekor, maka kita bisa lakukan treatment, ditambahkan rumputnya. Tambahkan rumputnya. Kalau terjadi secara massal, maka memang harus dievaluasi penambahan rumput secara massal supaya kotorannya menjadi bagus kembali. Nah, tapi kemudian kalau sudah bercampur fesesnya encer terus-menerus, kemudian bercampur dengan darah, maka penanganannya salah satunya bisa ditambahkan pemberian atau penyuntikan trimetoprim sulfa. Itu sangat efektif, sahabat semuanya. Dan hati-hati kalau sudah ada berak campur darahnya, feses campur darahnya, ini akan menular. Bahkan yang kotoran encer aja, yang kalau sudah ada agen infeksiusnya masuk, ini akan menular dari satu sapi ke satu sapi lainnya, akan terus-menerus menular. Makanya pemberian trimetoprim sulfa itu penting. Kemudian kalau tadi melanjutkan hanya faktor pakan, contoh hijauannya yang kurang, hijauannya yang sangat muda, atau mungkin konsentratnya yang berlebihan, maka kita bisa tambahkan rumput lagi yang sudah cukup bagus, cukup kering, cukup tua. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan sodium bikarbonat, yaitu sebagai buffer, penyeimbang derajat keasaman yang ada di rumen, sahabat semuanya gitu. Nah, itu sahabat semuanya secara yang non infeksius. Kemudian yang infeksius ada yang karena disebabkan pincang, karena disebabkan karena penyakit. Yang pertama yang kita kenal sangat adalah PMK, sahabat semuanya, di mana PMK penyakit mulut dan kuku. Nah, kita tahu terjadi masalah di kuku, terjadi masalah di kaki, terjadi masalah di pergelangan dan segala macamnya. Maka hal-hal yang terkait, kalau memang kepincangannya karena PMK, maka ketika terjadi luka, terjadi lepuh, terjadi coronary pain yang ada di teraca, itu bisa kita lakukan penyemprotan dengan terusi seperti itu. Magnesium sulfat warnanya biru, kita bentuknya kristal, kita kocok-kocok campur air, kita bisa semprotkan. Kemudian alasnya pasti harus dibuat kering, nyaman, tebal kan seperti itu. Bisa pakai jerami yang kering, bisa pakai serbuk gergaji seperti itu, sahabat semuanya. Nah, kemudian kalau memang terjadi keradangan, ya bisa diberikan anti radang ataupun diberikan penahan rasa sakit, tolfenamic acid, meloxicam dan segala macamnya. Nah, kemudian yang kedua ada LSD yang baru-baru saja. Awal-awalnya beberapa sapi memang terjadi bisulnya ada yang di kaki, bahkan ada yang di kaki dan tidak pecah-pecah, tidak mecah bisulnya, sehingga menyebabkan kebengkakan dan menyebabkan sapi pincang kan seperti itu, sahabat semuanya. Nah, kalau memang itu benar LSD, ya penanganannya sama ivermectin yang paling utama, sahabat semuanya. Kemudian berikutnya adalah sapi-sapi yang kena demam 3 hari. Nah, ini cukup banyak kasusnya di minggu ini, cukup banyak. Demam 3 hari, tiba-tiba demam, kemudian tidak mau makan, begitu suruh berdiri sudah terpincang-pincang. Ini demam 3 hari. Nah, penanganannya sebenarnya tidak begitu susah, tinggal kebersihan lingkungan, kandangnya dibersihkan, kemudian sediakan makan minum yang bagus untuk daya tahan tubuhnya, walaupun pada saat demam 3 hari ini sapi kurang nafsu makan. Kemudian bisa kita berikan penurun panas, karena dia demam. Kemudian suportif terapi, vitamin B kompleks, kemudian ATP segala macam, itu sangat membantu. Nah, itu sahabat semuanya. Jadi intinya seperti itu. Ada 2 permasalahan utama masalah kepincangan, yaitu infeksius dan non infeksius. Yang non infeksius tadi karena traumatika, jantung, kemudian terkilir atau mungkin permasalahan ada di teraca. Kemudian yang kedua adalah karena pakan, yaitu asidosis, sahabat semuanya. Yang berikutnya faktor yang infeksius karena penyakit, ada 3 hal yang utama, yaitu yang pertama adalah PMK, yang kedua
LSD, yang ketiga demam 3 hari ataupun BF. Nah, seperti itu sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.